Shalom semuanya, selamat pagi. Bersuka cita bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semuanya. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah melawat setiap kita. Kita bersihkan hati kita. Kita akan bersatu hati untuk mendoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita sama-sama mulai dalam ibadah kita. Kita percaya perlindungan sempurna atas ibadah kita. Kita satukan hati di dalam doa. Shakalalala barata kalabarata kalabashe kilabarata kalabarata kalabashe. Shakalalala barata kalabarata kalabarata kalabo. Shakalalala barata kalabarata kalabashe kilabarata kalabarata kalabashe. Shakalalala barata kalabarata kalabashe kalabarata kalabashe. Saya mengajak kita untuk membangun roh kita. Shakalalala barata kalabarata kalabashe kalabarata kalabarata kalabo. Tidak ada satupun yang diam. Ayo kita bangkitkan roh kita. Shakalalala barata kalabarata kalalala barata kalabashe kalabarata kalabarata kalabashe kalabarata kalabashi. Shikilalala barata kalabarata kalabarata kalabarala barata kalabashe kalabarata kalabashi. Shakalalala barata kalabarata kalabashe kalabo. Shikilalala barata kalabashe. Yes Lord Jesus. Pertama kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan Tuhan kami nafas hidup. Engkau masih memberikan Tuhan keluarga yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu, atas kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, bahkan hadirat-Mu Tuhan akan melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersatukan hati kami Tuhan untuk mendoakan Tuhan pemimpin rohani kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Pak Niko Tuhan, bahkan 4 wakilnya, bahkan Rayon 1I Tuhan, Kak Rayon kami Tuhan, Pak Heron dan Pak David, gembala-gembala cabang dan ranting. Bahkan Engkau begitu mengasihi Tuhan Bapa rohani di tempat ini Tuhan. Pak Edwin berserta ibu dan keluarga besar setiap hamba-hamba-Mu. Engkau tutup bungkus Tuhan oleh bibir darah Yesus. Berikan kesehatan yang baik, berikan panjang umur, berikan pelayanan yang baik, bahkan bisnis usaha pekerjaan yang terbaik bagi setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan pewahyuan yang baru. Engkau akan memberikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi. Bahkan Engkau akan memberikan kuasa dan otoritas Tuhan daripada Engkau untuk pemimpin-pemimpin setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Engkau begitu mengasihi Tuhan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. GBI Pantai Permata Tuhan, jemaat Jehovah Jireh Batam ya Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus ya Tuhan Yesus para pengerja-Mu, para jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan wadah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Teguhkan Tuhan iman setiap kami ya Bapa. Eratkan Tuhan setiap kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Kami mau menantikan Engkau ya Bapa. Dan kami mau Tuhan semakin hari kami semakin cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan di dalam wadah kami Tuhan akan mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan di hari ini Tuhan bukan hari yang biasa, tapi hari yang luar biasa yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Di mana Tuhan hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus ya Bapa. Biarlah Engkau mencurahkan Tuhan lawatan-Mu yang dahsyat, lawatan-Mu Tuhan yang dahsyat, yang ajaib Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami bisa mengalami Tuhan perjumpaan kami Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan ibadah kami ya Bapa. Sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya.
Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Yes Lord Jesus. Shakalalala barata kalabashe. Urabashe. Engkau ajaib. Terima kasih ya Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
kemenangan kami ya Tuhan. Pegang erat Tuhan setiap tangan kami ya Tuhan Yesus. Shakalalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabu. Shikilalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabu. Pegang tangan kami. Shikilalaba shakalaba. Shakalabarata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabasha kalabarata kalabasha. Shikilabarata kalabarata kalabashi kilabarata kalabarata kalabashi. Shakalalabarata kalabarata 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 kalabasha kalabashi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga janji-Mu iya dan amin Tuhan dalam hidup kami. Dan kemenangan itu Tuhan, itu menjadi milik setiap kami ya Bapa. Jikalau kami mengandalkan Engkau Tuhan, berharap kepada Engkau, dan kami percaya Tuhan, maka mujizat-Mu masih ada Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Yes Lord Jesus. Kita katakan bersama Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terpujilah ya Aba. Kau layak Tuhan kami puji, Kau layak kami sembah ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan yang rindu Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Lebih dan lebih lagi Tuhan, hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, menjamah Tuhan setiap hati kami yang keras Tuhan, kami yang bebal Tuhan.
Biarlah Engkau mencurahkan kasih setiamu, kelemah lembutanmu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan perlindunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan haleluya 3 kali. Kita mau membakar roh kita masing-masing. Amin. Haleluya. Udah siap? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Yes, saya percaya pagi hari ini ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru yang akan Roh Kudus curahkan bagi setiap kita. Amin.
sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mulai dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan, katakan haleluya. Kita lebih sungguh-sungguh lagi datang di dalam hadirat Tuhan. Shakala barata kalabashe kela barata kalabashe, ura barata kalabashe, shekela bo, shakala la barata ka, shikila bashe. Haleluya. Terima kasih Yesus. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkaulah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku.
cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Tenangkan hati kita, menikmati hadirat Tuhan. Mulai kita bangun roh kita, menyembah Dia. Shekelalala barata kalabarata kalabarata kalalala barata kalabarata 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 kalabasha kalalalala barata kalabarata 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 kalabashikilabashe. Shikila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  barata kalabaralalalala barata kalabarata kalabababa barata kalabarata kalabashe. Shikilalalalalala barata kalabarata kalalalalalalalala barata kalaba. Shikilalalalalala barata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabashi. Uralalalalalalala barata kalabarata kalabarata kalabashi. Shakalalalalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabo. Shikilala barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabashe. Shakalabasha kalabashe. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah
Karalama Shakarabastiki Namashande. Haleluya. Urinasta Karalaba Sekanamosa. Yaralamastik Namashande. Yaralamastik Namoseramo. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Aba Bapa buat kebaikan-Mu, bahwa kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami percaya firman kebenaran-Mu akan memberkati kami. Kami percaya melalui firman kebenaran-Mu, kami akan mengalami kelepasan, akan mengalami kesembuhan, akan mengalami pertobatan, akan mengalami pendewasaan, bahkan kami akan mengalami pembaharuan, semakin dibentuk serupa segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Berikan kuasa otoritas perkataan dari sorga, sehingga pada saat firman disampaikan, kami percaya semua yang menyaksikan akan diberkati, bahkan diperbaharui bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa, kiranya bukakan pintu selebar-lebarnya untuk mengenal pribadi Yesus. Dan kami percaya Aba Bapa, kami percaya urapan dari sorga akan mengalir melalui firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman kebenaran. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Pemusik boleh silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semuanya kondisinya pasti sempurna. Karena kita punya Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini kita banyak mendengar tentang era new normal. Ya, di mana kita akan memasuki kondisi normal yang baru. Artinya bukan kita berdamai dengan virusnya, tapi kita beradaptasi dengan kondisinya. Nantinya akan ada kondisi-kondisi yang diizinkan oleh pemerintah untuk tetap berjalan secara normal, tetapi dengan kondisi-kondisi yang baru, dengan protokol kesehatan yang baru. Minggu lalu, saya berbicara tentang masa perhentian. Masa perhentian di mana Maria duduk dekat dengan kaki Yesus dan hanya mendengarkan perkataan Yesus. Masa perhentian ini adalah untuk memberikan perhatian kepada Yesus, fokus kepada Yesus, dan menerima apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Minggu lalu saya berkata ketika kita masuk dalam masa perhentian, jangan kita meminta-minta. Tapi bukan berarti kita tidak boleh meminta. Artinya, bahwa ketika kita mencari hadirat Tuhan, kita ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin masuk perhentian bersama Tuhan, bukan setiap kita masuk perhentian, kita meminta-minta. Tapi, berikan waktu kita, berikan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan hanya berduaan. Boleh meminta, tapi bukan berarti setiap ketemu, setiap masuk masa perhentian selalu meminta-minta. Itu yang jadi masalah. Tuhan katakan Maria mendapatkan bagian terbaik. Kenapa? Karena Maria, dia berhenti
masuk masa perhentian bersama Tuhan, dia tidak meminta tapi dia mendengarkan. Terkadang ketika kita mengunjungi orang tua kita, bukan berarti setiap kita mengunjungi orang tua kita karena kita ada kebutuhannya, kita ada keperluannya, kita meminta bantuan dari orang tua kita. Tapi ada waktunya juga ketika kita mengunjungi orang tua kita memperhatikan dia, kita ingin berduaan dengan dia, kita memberi perhatian lebih kepada dia. Jadi Tuhan mau saat-saat ini kita masuk dalam masa perhentian. Nah kalau tadi dalam kehidupan dunia kita akan masuk dalam era baru yaitu era new normal, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Seiring dengan khotbah minggu lalu, maka kehidupan rohani kita sekarang sedang ada di dalam era Pentakosta ketiga. Di mana kegerakan Roh Kudus akan bekerja, akan berjalan dari timur ke barat dan akhirnya kembali ke Yerusalem sebelum kedatangan Yesus yang kali kedua. Nah, seiring dengan era Pentakosta ketiga, apa yang Alkitab katakan tentang Pentakosta ketiga? Karena Pentakosta ketiga berhubungan erat dengan pencurahan Roh Kudus. Pentakosta yang terjadi di Pentakosta pertama di loteng atas di Yerusalem, murid-murid Yesus, mereka bersatu, berunity di dalam doa, dan mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Begitupun hari-hari belakangan ini, Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran buat kita semua. Dan hari ini, tema khotbah kita adalah pencurahan Roh Kudus. Kita akan belajar dari Alkitab tentang apa yang Alkitab katakan mengenai pencurahan Roh Kudus. Kita mulai dari Yohanes 16 ayat 4. Kita mulai dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di saat Tuhan Yesus masih bersama dengan murid-muridnya dan dia belum disalibkan, dia masih ada di dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Dan dia berkata begini, "Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat." Katakan, kamu ingat. Dia berkata kepada murid-muridnya dan dia katakan, kamu ingat. Kamu ditujukan kepada murid-muridnya dan kita semua adalah murid-muridnya. Oleh sebab itu kita sebagai murid-muridnya harus ingat. Kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tuhan Yesus tahu akan tiba saatnya Tuhan Yesus tidak akan lagi bersama dengan murid-muridnya. Dia akan pergi kepada Bapa. Oleh sebab itu dia katakan, selagi aku masih bersama-sama denganmu, aku tidak katakan. Tapi akan tiba saatnya dan kamu harus ingat. Kita sebagai murid-murid harus ingat. Apa yang harus kita ingat? Coba lihat di ayat 7. Dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Katakan lebih berguna. Tuhan Yesus katakan adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus bilang adalah lebih berguna jika Tuhan Yesus pergi sehingga dia bisa mengutus yang namanya penghibur kepada kita. Jadi siapa penghibur yang dimaksud Tuhan Yesus? Bisa kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur, pribadi penghibur yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang akan diutus untuk kita, itu adalah pribadi Roh Kudus. Dan ketika pribadi Roh Kudus itu diutus untuk kita, apa yang dilakukan? Kita bisa lihat dari Yohanes 16 ayat 8. Dikatakan begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 hal yang akan dilakukan penghibur, yaitu pribadi Roh Kudus, di mana ketika dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan ini yang dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya, kita bisa lihat di ayat 9, dikatakan begini, apa maksudnya menginsafkan dunia?
Dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ketika Roh Kudus diutus Tuhan Yesus kepada kita, maka Roh Kudus akan menjadikan kita saksi untuk membawa orang yang tidak percaya bertobat sehingga percaya kepada Tuhan Yesus. Akan menginsafkan dunia dari ketidakbenaran kembali kepada kebenaran, berbalik arah yang disebut metanoia, pertobatan. Kita akan dipakai oleh Roh Kudus menjadi saksinya. Yang kedua, di ayat 10 dikatakan tentang kebenaran. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus akan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata, menjadi saksi. Untuk mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Dia diutus oleh Bapa di surga, datang ke dunia sebagai manusia untuk mati. Menebus dosa-dosa kita, menukarkan nyawanya dengan nyawa kita. Dan kemudian dia mati, tapi dia bangkit. Dia bisa mengalahkan maut. Dan setelah dia bangkit, dia berkeliling, mengunjungi murid-muridnya, kemudian dia naik ke surga. Artinya apa? Kalau dia kembali kepada Bapa, naik ke surga, dia adalah kebenaran itu. Dia adalah orang benar di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Allah Bapa di surga tanpa melalui Dia. Karena Dia adalah kebenaran. Roh Kudus akan memakai kita menjadi saksi untuk memperkatakan kebenaran ini. Yang ketiga, di ayat 11, yaitu akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus akan memakai kita menjadi saksi untuk memberitakan bahwa nantinya akan ada penghakiman dan pasti ada. Sehingga mereka tahu, barang siapa percaya akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Jadi Roh Kudus ini sangat penting. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu ingat akan perkataanku. Karena akan tiba saatnya. Kapan tiba saatnya? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk kembali kepada Bapa. Apa yang terjadi? Kita akan lihat kisahnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu ayat 7 dikatakan begini, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketika murid-muridnya bertanya, kapan bangsa Israel bisa dipulihkan? Kapan umat ini bisa dipulihkan? Kapan kerajaan Israel bisa dipulihkan? Tapi Tuhan Yesus bilang, masa dan waktunya itu adalah menurut kuasa Bapa di surga. Kamu tidak perlu tahu. Kamu tidak perlu memikirkan apa yang akan Bapa kerjakan. Itu bagian Bapa di surga. Tetapi, kata Tuhan Yesus di ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Katakan, kamu menerima kuasa. Siapa kamu di situ? Kamu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah kita. Kita semua murid-murid Yesus. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu tidak usah memikirkan tentang bangsa Israel. Kamu tidak usah memikirkan banyak orang. Kamu pikirkan kamu dulu. Dimulai dari kita dulu sebagai murid-murid Yesus. Di mana kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan dikatakan di sini, setelah kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita memiliki kuasa, baru setelah itu kita menjadi saksi Yesus, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea,
Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita akan menjadi saksi di keluarga kita. Keluarga kita bisa dipulihkan. Banyak dari anggota keluarga besar kita yang masih belum percaya, tetapi ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, maka keluarga besar kita akan diselamatkan. Dan bahkan setelah di Yerusalem, berbicara tentang Yudea. Yudea artinya orang-orang percaya, saudara-saudara seiman yang lain. Masih banyak saudara-saudara seiman yang masih belum benar-benar ada di dalam Yesus. Kita menjadi saksinya untuk membawa mereka untuk benar-benar ada di dalam kebenaran, ada di dalam Yesus. Karena hanya orang yang ada dalam Yesus yang akan diselamatkan. Dan setelah Yudea, Tuhan katakan menjadi saksi di Samaria. Samaria berbicara tentang orang-orang yang belum percaya. Kita akan membawa mereka yang mata rohaninya buta, telinga rohaninya tertutup, untuk kita bukakan, untuk kita celikkan, sehingga mereka bisa melihat secara rohani, bisa mendengar secara rohani, bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bahkan kita akan dipakai menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Jadi untuk memulihkan semua dimulai dari kita dulu. Kita yang adalah murid-murid Yesus. Kalau Tuhan Yesus sampai mengulang 2 kali artinya penting. Nanti saya akan jelaskan. Kita lanjutkan dulu ke ayat selanjutnya di ayat 9. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di sini dikatakan mereka, artinya jamak, banyak orang, lebih daripada satu. Arti kejadian ini adalah benar-benar terjadi karena disaksikan banyak orang. Bahwa Yesus terangkat ke sorga. Yesus adalah benar dan dia adalah kebenaran karena dia naik ke surga. Jadi kejadian ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi kejadian ini pernah terjadi dan benar-benar terjadi karena disaksikan oleh banyak orang. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup dan sekarang ada di surga. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus sampai mengurang 2 kali? Sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan, bahkan sebelum dia terangkat. Begitu pentingnya sampai dia mengulang 2 kali. Ada satu kejadian ketika Raja Firaun bermimpi tentang lembu gemuk yang memakan lembu kurus yang memakan lembu gemuk. Dan kemudian mimpi keduanya adalah bulir gandum yang kurus yang memakan bulir gandum yang gemuk. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan mimpi daripada Raja Firaun. Tapi akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Lalu di dalam Kejadian 41 ayat 25, Yusuf bilang begini, Kejadian 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Artinya ketika Firaun bermimpi 2 kali, artinya sama. Itu berarti bahwa Allah akan melakukan kehendaknya. Sampai diulang 2 kali, sampai terjadi pengulangan, berarti tidak akan terjadi penundaan dan akan terjadi. Begitupun di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengutus penghibur itu kepada kamu. Itu artinya akan benar-benar dilakukan oleh Tuhan buat kita. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau itu begitu penting, apa respon kita sebagai murid-muridnya? Ingat, sesuatu yang dari Tuhan pastinya istimewa. Dan saya percaya
Apa yang diberikan Tuhan tidak bisa diberikan oleh dunia. Kalau Tuhan akan mengutus penghibur, itu berarti hadiah istimewa dari Tuhan. Dan kita sebagai murid-muridnya harus meresponi dengan benar. Ketika Tuhan Yesus terangkat dan berbicara kepada mereka, dan mereka melihat, menyaksikan Yesus terangkat ke surga, apa yang mereka atau murid-muridnya lakukan, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kita bisa melihat respon daripada murid-muridnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini di loteng atas, di Yerusalem di loteng atas. Lanjut di ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pengertian bahasa-bahasa lain di sini bukan bahasa-bahasa seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, atau bahasa lainnya yang masih dimengerti oleh manusia. Karena kalau bahasa-bahasa lain yang masih bisa dimengerti oleh manusia berarti artinya adalah another language. Tapi dalam KJV dikatakan bukan another language, tetapi to speak with other tongues. Artinya berbicara dengan bahasa lidah yang lain. Ada satu perkataan, ada satu bahasa yang digerakkan oleh lidah tapi lain. Berbeda. Other tongues, bahasa lidah yang lain. Dan hal ini sudah pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 11. Nabi Yesaya mengatakan begini, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Ayat 12 dikatakan begini, ayat selanjutnya. Dia yang telah berfirman kepada mereka, jadi mereka yang berbahasa asing, berlogat asing ini, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Coba kembali lagi ke ayat 11, kita akan coba lihat bahasa aslinya di ayat 11, bahwa di sini katakan orang-orang yang berbahasa asing, another tongue, bahasa lidah yang lain, bukan berbahasa asing. Oh, kalau bahasa asing, kalau kita bilang, ya, Ciang Angmo, bahasa asing, artinya orang asing, bahasa bule gitu kalau orang sini bilang. Bukan. Tapi bahasa asing di sini adalah other tongue, bahasa lidah yang lain. Di sini dikatakan another tongue, bahasa lidah yang lain. Dan bahkan di ayat 12 di KJV-nya dikatakan begini. Orang yang lelah akan masuk ke tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan yang dikatakan di sini dalam bahasa aslinya adalah this is the refreshing. Refreshing. Saya stres, saya mau refreshing, pergi tempat tamasya untuk refreshing. Arti dari refreshing adalah disegarkan ulang, dikuatkan ulang, diperbaharui ulang. Ketika kita mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus, maka kita masuk dalam masa perhentian, kita di-refresh, disegarkan kembali, dikuatkan kembali, dipulihkan kembali, di-restore kembali. Refreshing. Sehingga yang lelah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Yang putus asa akan menjadi kembali punya pengharapan. Ini penting Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu ingat. Bahkan Tuhan Yesus mengulang 2 kali. Pada saat sebelum dia disalibkan dan saat sebelum dia naik ke surga.
Begitu sangat pentingnya sehingga dia katakan itu, dia ulang lagi. Coba kita lihat dari kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Murid-murid percaya bahwa penghibur itu akan diutus buat mereka. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka responi? Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka bersatu hati, mereka membuka hati mau menerima Roh Kudus, menerima hadiah istimewa yang dari Tuhan. Hadiah istimewa yang dari Tuhan seperti sebuah hadiah, sebuah kotak hadiah yang ketika kita buka di dalamnya masih banyak lagi hadiah-hadiah. Ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus itu, maka kita akan memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Kita akan memperoleh buah Roh Kudus. Ini sesuatu yang istimewa. Dan kita sebagai murid-muridnya harus melakukan hal yang sama. Seperti yang dilakukan murid-murid Yesus pada saat Pentakosta pertama di loteng atas. Yaitu meresponi untuk menerima pencurahan Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Dikatakan di sini, di ayat 2 dulu, coba dilihat ayat 2, sorry. Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Bahwa turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Angin tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Roh Kudus tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Angin ketika kita rasakan kita tahu arahnya kemana. Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita bisa rasakan sehingga kita bisa tahu alirannya kemana. Sesuai dengan tuntunan yang Tuhan mau. Roh Kudus akan membawa kita, mengarahkan kita, mengalirkan kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan jalan yang disediakan Tuhan buat kita. Dan kalau kita seiring, sejalan dengan kehendak Tuhan, pastinya kita akan berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Ruah Hakados dalam bahasa Ibrani. Seperti angin yang kudus. Ruah itu angin. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan bahwa tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah tetapi seperti api. Apa artinya? Apa maksudnya? Ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita mempunyai kuasa. Kuasa apa, Pak? Ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan seisinya, Dia hanya berfirman dan semuanya jadi. Amsal 18 ayat 21 mengatakan begini, hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Hidup dan mati, ketika kita menggemakannya, kita akan makan buahnya. Ketika kita menggemakan kehidupan, kita menggemakan keberuntungan, kita menggemakan kemenangan, maka kita akan makan buah keberuntungan, kehidupan, dan kemenangan. Tapi ketika kita menggemakan kematian, menggemakan kutuk, menggemakan ketakutan, maka kita akan makan buahnya, yaitu kematian, kutuk, dan ketakutan. Hidup mati dikuasai lidah, lidah berkuasa. Ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka perkataan kita berkuasa. Dan di sini dikatakan seperti nyala api. Api bisa menghanguskan, api bisa memurnikan. Emas dimurnikan oleh api. Menghanguskan apa, Pak? Menghanguskan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita bisa berkata-kata dan memiliki kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Memutuskan rantai-rantai yang diikat kepada anak-anak Tuhan oleh si jahat. Kita bisa putuskan itu. Dan bahkan kita berkuasa untuk memurnikan. Artinya apa? Membawa orang-orang yang jatuh dalam dosa kepada pertobatan. Menjadi saksi. Bahkan membawa mereka untuk lebih kudus di hadapan Tuhan. Jadi Roh Kudus ini penting Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan kita harus meresponi. Merespon dengan iman, buka hati, merindukan. Jadi gimana Pak cara kita meresponi?
Bagaimana Pak cara kita untuk bisa berkata-kata dalam bahasa lidah yang lain? Lukas 11 ayat 13 mengatakan begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Katakan akan memberikan Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan melihat dengan hati. Tuhan tidak melihat dengan mata. Ketika hati kita dengan sungguh-sungguh merindukan mendapatkan baptisan Roh Kudus, saya percaya Bapa di surga akan memberikan kepada kita. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah mulai berkata-kata dalam bahasa roh, dalam bahasa lidah yang lain. Pak, kalau begitu, apakah orang yang tidak berkata-kata dalam bahasa roh terus tidak punya Roh Kudus? Tidak juga. Tidak juga. Orang yang mulai mendapat baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus berbeda dengan orang yang sudah termaterai dengan Roh Kudus. Meminum segelas air dengan mencemburkan dirinya kepada kolam air itu berbeda. Ketika kita meminum segelas air, airnya ada dalam tubuh kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah termaterai oleh Roh Kudus. Tetapi untuk kepenuhan Roh Kudus itu berbeda. Ketika kita minum segelas air, air itu masuk dalam tubuh kita. Ketika kita menceburkan diri kita ke dalam kolam air, maka seluruh air menaungi kita. Kita tenggelam dalam seluruh air. Artinya Roh Kudus berotoritas penuh menaungi hidup kita. Jadi berbeda, dua hal yang berbeda. Dengan pribadi yang sama, yaitu pribadi Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah Alkitabiah. Berkata-kata dengan bahasa lain, dengan bahasa lidah yang lain, itu Alkitabiah. Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5. Dikatakan begini, dikatakan awal. Dia katakan 1 Korintus 14 ayat 5. Dia katakan begini. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aku suka supaya kamu semua, kamu murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa roh. Bahkan Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 9 bilang begini, Roma 8 ayat 9 dikatakan begini sama Paulus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus adalah roh Allah. Roh Allah adalah Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus, kita adalah milik Yesus. Tapi kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita bukan milik Kristus. Tapi orang percaya punya Roh Kudus. Dan semakin dekat dengan Tuhan, dia akan kepenuhan Roh Kudus. Ketika dia kepenuhan Roh Kudus, dia akan mendapat baptisan Roh Kudus. Tanda awalnya diawali dengan mulai berkata-kata dengan bahasa lidah yang lain. Alkitabiah, Alkitabiah. Ingat, itu hadiah yang istimewa dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini, Markus 16 ayat 17. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa aslinya dalam KJV dikatakan bahasa-bahasa yang baru. Ya, bukan bahasa Inggris yang baru, bahasa Prancis yang baru. Tapi they shall speak with new tongues. Bahasa lidah yang baru. Bukan new language. Language itu masih bisa dimengerti oleh manusia. Tapi new tongues artinya ada perkataan dari bahasa lidah yang dikatakan oleh lidah yang baru. Setelah mereka menerima kuasa, karena menerima Roh Kudus itu,
diawali dengan bahasa-bahasa yang baru. Apa yang terjadi di ayat 18 versi TB, ya, perjanjian baru dikatakan, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya di sini memegang ular adalah mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Ular adalah simbol iblis. Bahkan sekalipun mereka minum racun maut, artinya gini, maut dikuasai oleh iblis. Tetapi maut tidak berkuasa untuk orang percaya. Karena Yesus sudah mengalahkan maut dan memegang kunci kerajaan maut. Anak-anak Tuhan tidak lagi dikuasai oleh maut. Karena dia sudah dipindahkan dari maut kepada hidup oleh darah Yesus. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yaitu kuasa dari Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, inilah tanda-tanda orang percaya. Jadi penting Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk buka hati kita menerima hadiah istimewa dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Karena Yesus mengutus pribadi Roh Kudus untuk kita semua. Tinggal bagian kita meresponi dengan buka hati dan menerimanya. Minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Keyboardis saya undang untuk maju ke depan. Ingat, bagi kita yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh merindukan baptisan Roh Kudus, karena Tuhan melihat dengan hati. Dan kita akan nyanyikan satu lagu sebagai bentuk kerinduan hati kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kalau saat ini Roh Kudus ingin menggerakkan lidah kita untuk berkata-kata dengan bahasa lain,
bahasa lidah yang lain. Izinkan, terima dengan iman, biarkan agar lidah kita berkata-kata dengan bahasa lain, seperti apa yang Roh mau katakan. Terima dengan iman, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat, Roh Kudus baptis dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pencurahan Roh Kudus turun atas mereka pribadi pas pribadi. Terima pencurahan Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Aba Bapa, anak-anak-Mu sudah menerima hadiah istimewa dari-Mu. Mereka meresponi dengan hati mereka. Kan saat ini kami percaya ada daripada anak-anak-Mu yang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menerima bahasa-bahasa lidah yang lain yang Kau hadiahkan buat mereka. Terima kasih buat hadiah istimewa yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu, Abah. Terima kasih. Berkati mereka lebih lagi, sehingga mereka boleh masuk dalam masa perhentian bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya kegerakan Pentakosta ketiga akan terjadi secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Terimalah dan bawalah berkat pencurahan Roh Kudus, berkat kedamaian, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat keselamatan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.